Sayur santan dicampur tahu, jangan dimakan bila sudah basi. Pornografi bisa jadi candu, jangan sepelekan, harus diatasi. Bagaimana seseorang sampai bisa kecanduan pornografi dan bagaimana mengatasinya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kita sadar bahwa di era digital seperti sekarang ini, pornografi ada di mana-mana. Itu merupakan racun bagi otak yang akan mempengaruhi kesehatan fisik, mental, sosial, finansial, dan juga spiritual. Namun yang paling mengerikan dari efek pornografi adalah bila sampai kecanduan pornografi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kecanduan pornografi? Kecanduan pornografi dikenal dengan istilah bahasa Inggris pornography addiction atau porn addiction. Porn addiction ini mengacu pada ketergantungan emosional pada pornografi yang mengganggu kehidupan sehari-hari, hubungan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Ini dikategorikan sebagai kecanduan perilaku yang ditandai dengan dorongan yang terus berkembang untuk melihat konten atau materi pornografi. Secara sederhana, orang yang sudah pada tahap kecanduan pornografi selalu terobsesi dengan materi-materi pornografi dan tidak bisa berhenti. Nah, sekarang bagaimana prosesnya seseorang sampai kecanduan pornografi? Ketika seseorang menonton film porno atau materi pornografi yang lain, hal itu dapat memicu pelepasan dopamin di otak atau yang biasa kita kenal dengan hormon kebahagiaan. Pelepasan dopamin ini menyebabkan orang tersebut merasa senang. Dan seiring waktu, ketika hal ini diulangi lagi, otak mulai mengasosiasikan tindakan ini dengan perasaan menyenangkan. Asosiasi ini kemudian menciptakan dorongan dan membuat orang tersebut merasa perlu untuk menontonnya lagi dan lagi atau terus-terusan. Meskipun mungkin mereka ingin berhenti melakukannya namun tidak bisa atau tidak sanggup karena sudah merupakan sebuah ketergantungan. Nah, sekarang mari kita lihat faktor apa saja yang mungkin menyebabkan seseorang bisa kecanduan pornografi. Secara umum, orang mungkin akan mempersalahkan teknologi internet yang dapat dengan mudah diakses oleh semua kalangan yang banyak diantaranya memuat konten-konten pornografi. Namun ada beberapa hal spesifik yang mungkin tidak terlihat di permukaan, tetapi menurut medicalnewstoday.com merupakan faktor penyebab seseorang pada akhirnya kecanduan pornografi. Yang pertama, kondisi kesehatan mental yang sangat mendasar. Seseorang mungkin menggunakan pornografi sebagai upaya pelarian dari masalah yang dihadapi, sehingga pornografi dianggap sebagai sarana untuk melepaskan diri dari tekanan-tekanan psikologis. Yang kedua, adanya masalah hubungan. Pornografi ternyata menurut riset telah menjadi pelampiasan ketidakpuasan seksual. Yang ketiga, norma budaya yang tidak sehat. Gagasan tentang bagaimana orang harus berpenampilan dan berperilaku saat berhubungan seks, kemudian jenis-jenis seks yang harus dinikmati seseorang, serta norma-norma yang serupa dapat menarik beberapa orang kepada pornografi untuk mencari referensi. Dan yang keempat, penyebab biologis. Adanya faktor biologis tertentu termasuk perubahan kimiawi otak saat seseorang terpapar dengan pornografi dapat meningkatkan resiko orang tersebut kecanduan pornografi. Mari kita lihat tanda-tanda apa saja yang merupakan gejala seseorang itu sudah kecanduan pornografi. Yang pertama, tidak bisa berhenti. Orang yang sudah kecanduan pornografi tidak bisa berhenti menggunakan atau melihat materi pornografi meskipun sudah berusaha untuk berhenti melakukannya. Akibatnya banyak waktu dihabiskan untuk menikmati pornografi yang mengorbankan hal-hal penting yang seharusnya dilakukan atau diselesaikan. Yang kedua, ingin lebih dan lebih. Orang yang kecanduan pornografi memiliki keinginan untuk melihat lebih banyak atau merasa seperti mengidam jika tidak menonton film porno selama beberapa waktu. Bahkan bisa diam-diam menyendiri hanya untuk menikmati pornografi serta mulai bersikap defensif bila ditanya tentang perilaku tersebut. Yang ketiga, mulai kehilangan minat pada seks dan juga kepada pasangan. Seorang yang kecanduan pornografi kemungkinan besar akan kehilangan minat pada seks yang sebenarnya. Tidak hanya itu, ia mungkin merasa pasangannya kurang menarik dalam pandangannya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kemudian mungkin menjadi tidak responsif terhadap rayuan romantis dari pasangannya, atau membutuhkan lebih banyak rangsangan daripada sebelumnya. Yang keempat, frustrasi pada hubungan seks dengan pasangan. Orang yang kecanduan pornografi mulai menjadi tidak realistik dalam berhubungan seks dengan pasangannya
seperti merasa tidak nyaman dengan penampilan pasangan atau mulai mengasingkan pasangannya. Kemudian yang kelima, mengalami sakit secara fisik. Orang yang kecanduan pornografi nantinya akan ada di satu titik mulai mengalami sakit secara fisik sebagai hasil dari adanya pengulangan gerakan fisik tertentu saat melihat pornografi atau mungkin karena adanya ketegangan pada saat mengakses konten-konten pornografi. Mulai mengeluh sakit pada pergelangan tangan atau leher, punggung, bahkan sakit kepala. Yang keenam, menghabiskan banyak uang. Tidak hanya kehilangan banyak waktu, orang yang kecanduan pornografi juga akan kehilangan banyak uang untuk hanya dapat mengakses materi pornografi. Sadar akan hal itu namun tidak mampu mengontrolnya karena memang ada dorongan psikologis untuk dia boleh memuaskannya. Yang ketujuh, sering merasa terganggu, marah, bahkan memberontak bila keinginannya untuk melihat materi pornografi itu tidak tercapai atau terpenuhi. Nah, sekarang fakta menarik lain dari kecanduan pornografi, yaitu ternyata resiko kecanduan pornografi tidak hanya bagi pria, tetapi juga bagi wanita. Survei yang dipublikasikan oleh Journal of Australian Clinical Psychologists menunjukkan bahwa 76% wanita berusia 18 hingga 30 tahun menonton materi pornografi. Jumlahnya menurun seiring bertambahnya usia, dengan hanya 16% wanita yang menonton film porno pada usia 50 tahun. Selain itu, 55% pria yang sudah menikah dilaporkan menonton film porno dibandingkan dengan hanya 25% wanita yang sudah menikah. Artinya ada kemungkinan juga wanita mengalami kecanduan pornografi. Kemudian, adakah upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kecanduan pornografi? Ada beberapa treatment yang disarankan oleh para ahli. Namun tentunya langkah yang pertama harus ada kesadaran diri dari si penderita, yaitu tidak malu mengakuinya khususnya di hadapan Tuhan secara pribadi dalam doa sambil meminta kuasa Allah untuk melepaskan dan membebaskan dari kecanduan pornografi. Yang kedua, psikoterapi. Ini dapat membantu seseorang memahami hubungan mereka dengan pornografi, kemudian mengidentifikasi kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tekanan psikologis. Yang ketiga, harus ada konseling hubungan. Konseling hubungan dapat membantu pasangan berbicara tentang nilai-nilai mereka, menentukan apakah pornografi memiliki tempat dalam hubungan mereka atau tidak, dan menumbuhkan kepercayaan yang lebih dalam. Yang keempat, perlu adanya pengobatan. Terkadang seseorang menggunakan pornografi untuk mengatasi kondisi yang lain. Jadi pengobatan dapat membantu mengatasi masalah yang mendasarinya orang itu kecanduan pornografi. Yang kelima, perubahan gaya hidup. Beberapa orang menggunakan pornografi karena bosan atau mungkin kelelahan. Gaya hidup yang lebih sehat mungkin melibatkan menghabiskan lebih sedikit waktu di depan komputer. Yang keenam, berkonsultasi dengan dokter atau terapis. Kapankah perlu berkonsultasi dengan dokter atau terapis? Yang pertama, ketika mengalami masalah atau kesulitan orgasme saat berhubungan seks dengan pasangan. Kemudian ketika mengalami peningkatan disfungsi seksual seperti kesulitan mempertahankan ereksi atau mulumasi sebelum berhubungan seks. Kemudian ketika seks menjadi menyakitkan dan ketika mengalami gejala kecemasan, depresi, insomnia, atau kondisi kesehatan mental lainnya. Pornografi, saudaraku, adalah sebuah jerat yang setan buat untuk menjadi pencobaan bagi kita, orang Kristen. Alkitab katakan dalam Matius 6 ayat 13, untuk kita jangan membawa diri di dalam pencobaan. Kemudian Matius 26 ayat 41 katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pena inspirasi dalam buku Letters to Young Lovers halaman 60 katakan, mereka yang tidak ingin menjadi mangsa dari perangkat-perangkat setan harus menjaga dengan baik jalan jiwa. Mereka harus menghindari membaca, melihat, atau mendengar apa yang akan mendorong pikiran-pikiran yang tidak murni. Pikiran tidak boleh dibiarkan berkutat secara acak pada setiap subjek yang mungkin disarankan oleh musuh jiwa. Hati harus dijaga dengan setia atau kejahatan di luar akan membangkitkan kejahatan di dalam dan jiwa akan mengembara dalam kegelapan. Sebagai kesimpulan, pornografi bukan hanya racun, namun juga perangkap setan untuk menjerat jiwa dan merusak pribadi, keluarga, dan masyarakat khususnya umat Allah. Maju dan berjuanglah dengan seluruh kelengkapan senjata Allah. Yakobus 4 ayat 7 katakan, tunduklah kepada Allah
dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan kiranya menolong kita untuk menjauhi pornografi dan menopang kita untuk mengalahkan kuasa iblis lewat perangkap pornografi, agar kita dan keluarga kita aman terjaga sampai masuk surga. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelis Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.